Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami banggakan. Mohon maaf, mungkin saya baru tampil untuk pertama kali ini, yang sebelumnya panjenengan semua sudah familiar dengan Pak Sugeng, Bu Hani, Bu Yayu. Jadi kami sama-sama belajar sharing atau sama-sama kita dalam rangka untuk akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Kami berusaha dan dalam akreditasi nanti Jawa Timur akan mendapatkan nilai yang minimal B, ya, Bapak Ibu sekalian. Waktunya memang sudah siang, tadi Pak Sugeng sudah ngendikan kalau waktunya istirahat, bahkan sudah ada adzan sholat. Tapi karena terakhir di komponen penguat dan hanya ada beberapa indikator yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Waktunya ngantuk mungkin atau waktunya harus beribadah. Mohon maaf, sebentar saya akan menyampaikan komponen terakhir, yaitu komponen penguat. Komponen ada 5 indikator yang disampaikan Pak Sugeng. Yang pertama yaitu tentang inovasi kreativitas. Mengapa dikatakan komponen penguat? Karena tadi sudah disampaikan dari komponen 1 sampai komponen 5 semuanya tentang masalah perpustakaan. Namun inovasi ini memang hal yang kalau kami pikir, kami cermati dari komponen 1 sampai 5 dari Bapak Ibu semuanya tadi, panjenengan semua itu sudah layak dan melaksanakan kegiatan. Dan hanya sebagian tadi yang belum berotomasi mungkin dari perpustakaan SD ya tadi. Jadi selayaknya yang panjenengan laksanakan tadi itu sudah mudah untuk melengkapi di dalam komponen penguat, yaitu komponen contohnya inovasi. Banyak inovasi seharusnya di dalam komponen penguat atau yang pertama yaitu indikator inovasi atau kreativitas, panjenengan semua sudah bisa meraih untuk yang A. Karena hanya dalam 3 tahun hanya untuk mengumpulkan berapa itu? 6 kan? Nah, kalau SD dengan desa mungkin hanya 4. Itu sudah nilai A. Banyak contohnya inovasi kreatif perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan dalam 3 tahun, seperti pengembangan. Tadi sudah banyak yang terlaksana, bahwa di dalam pengembangan perpustakaan itu bisa dilihat dari jumlah koleksi. Jumlah koleksi walaupun anggarannya terbatas, katakan, tetapi banyak inovasi yang diselenggarakan dari perpustakaan itu sendiri. Contohnya, itu bisa anak yang lulus sekolah ataupun yang mau masuk sekolah bisa panjenengan ada instruksi, katakan dari izin kepala sekolah, siswa baru atau yang akan meninggalkan sekolah bisa meninggalkan buku untuk perpustakaan. Itu suatu inovasi. Lalu pengembangan perpustakaan yang lain seperti penambahan koleksi, bisa panjenengan berusaha kerjasama dengan tadi saya dengar dari BI Bank Indonesia, bisa cari CSR yang lain, bisa cari donasi yang lain, itu bisa. Itu sudah suatu inovasi. Itu dari satu pengembangan. Lalu pengembangan perpustakaan, bisa perpustakaan sekolah. Jadi karena banyak yang sekolah, itu ada perpustakaan induknya itu katakan luas daripada perpustakaan sekolah itu hanya sekian. Tapi panjenengan bisa mengembangkan perpustakaan, yaitu dengan pojok baca, bisa perpustakaan di areal yang menyenangkan, bisa. Contoh kemarin saya ke perpustakaan SMK Negeri 1 Trenggalek.
itu sudah banyak sekali inovasi dalam pengembangan suatu perpustakaan. Bahkan banyak yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, perlu dicontoh karena salah satu SMK tersebut mewakili Jawa Timur untuk kancah ke nasional. SMK Negeri 1 Trenggalek, alhamdulillah dapat juara 1 dan sudah masuk 15 besar tingkat nasional. Kebetulan saya dengan Pak Sugeng ke sana dan sebagai juri provinsi, itu melihat sangat banyak sekali inovasi yang telah ditampilkan dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Yang saya jadi tertarik sekali, contohnya saya pikir di situ ada kantin literasi. Kantin literasi, bayangan kami itu ya namanya kantin, itu ya menunya makanan, minuman. Ternyata tidak. Ada buku menu, itu yang ditampilkan itu judul-judul buku. Jadi bukunya disiapkan ada judul buku. Jadi kantinnya kantin literasi. Jadi tidak berupa makanan, tetapi itu berupa menu daripada judul-judul buku. Itu suatu inovasi yang sangat luar biasa. Lalu ada di dalam sekarang sistem kayak barcode itu digelantungkan di dalam gazebo, di dalam apa itu pohon. Jadi kita dengan HP yang Android ya Pak Sugeng ya, itu langsung bisa melihat buku apa yang ada di dalam perpustakaan itu. Itu suatu inovasi. Inovasi yang mungkin kalau secara otomasi belum tercapai. Banyak inovasi, mengangkat duta baca dari anak-anak didik yang ada di sekolah Panjenengan atau di perguruan tinggi Panjenengan atau di desa Panjenengan. Jadi ada duta baca. Lalu banyak inovasi. Jadi kami mengharapkan sekali untuk inovasi atau kreativitas itu Panjenengan harus di angka A. Karena banyak yang harus digali tanpa anggaran pun bisa. Sudah ada tadi di dalam komponen berapa ada kerjasama. Jenengan melaksanakan kerjasama, itu pun sudah suatu inovasi. Pasti di dalam suatu kerjasama itu ada take and give yang harus diberikan dengan orang yang diajak kerjasama kita. Itu sudah suatu inovasi. Contohnya seperti Panjenengan melaksanakan sekarang kan sudah mendengung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, dari kalimat itu bahwa perpustakaan maupun sekolah atau perpustakaan apapun itu tidak lagi hanya untuk sarana belajar mengajar oleh siswa, tetapi harus bisa mentransformasikan perpustakaan kepada masyarakat. Kepada masyarakat itu berbentuk inklusi sosial, itu kepedulian kepada masyarakat yang nantinya bahwa perpustakaan itu sangat bermanfaat, berdampak kepada masyarakat. Itu suatu inovasi. Banyak sekali. Katakan Panjenengan mendongeng. Mendongeng kepada anak TK atau SD. Itu dari inisiatif dari perpustakaan. Itu sudah suatu inovasi. Atau mungkin dalam rangka hari jadi atau rangka pameran, dalam rangka apa itu kalau hari Minggu apa Pak Sugeng hari libur Panjenengan bisa untuk berinovasi melaksanakan bergabung kepada event-event yang di dalam kabupaten ataupun di dalam kegiatan yang lain. Itu suatu inovasi. Lalu untuk pelayanan tadi sudah pelayanan banyak ya kalau untuk inovasi tadi ada bukan malah ada meja kursi baca yang bagus ya, ada tong buku. Itu suatu bentuk-bentuk inovasi yang sangat banyak. Jadi jangan sampai komponen penguat ini bisa mendongkrak nilai total daripada suatu akreditasi, Panjenengan nanti bisa harus A. Katakan saya bilang harus A karena tidak sulit untuk dilaksanakan. Lalu yang indikator selanjutnya masalah keunikan. Keunikan. Jadi jenis keunikan itu banyak. Ada suatu
dari koleksi berkebutuhan khusus itu bisa. Jadi ada yang walaupun di dalam sekolah panjenengan itu tidak ada, maaf, orang yang berkebutuhan khusus dalam arti mungkin buku braille, tapi karena sudah melaksanakan transformasi kepada masyarakat, buku braille bisa diadakan di perpustakaan sekolah. Itu suatu keunikan juga. Lalu ada bahwa perpustakaan kan tidak hanya koleksi, itu tidak hanya berupa buku, bisa ada alat peraga yang unik, jadi ada suatu permainan yang unik, suatu keterampilan yang unik, atau bahkan ciri khas daripada daerah masing-masing yang menjadi ikon di perpustakaan itu sendiri. Itu suatu keunikan. Lalu indikator selanjutnya prestasi. Memang di dalam prestasi ada apa istilahnya, agak sulit ya kalau untuk mencapai A, itu karena di dalamnya itu ada kejuaraan. Nah, untuk mencapai kejuaraan itu kan sangat sulit. Ya kalau pas ada event, kalau tidak ada event itu juga sulit untuk terlaksana. Tapi minimal panjenengan masih ada beberapa prestasi yang harus diraih. Contohnya dalam pengakuan kinerja ataupun apresiasi. Contoh dari apresiasi, katakan di dalam sekolah itu anak-anak banyak yang sukses, yang berhasil masuk perguruan tinggi atau sekolah negeri, itu kepala sekolah itu bisa memberikan apresiasi bahwa peran dari perpustakaan itu dapat mengantar anak didik itu untuk mencapai jenjang lebih baik. Itu bisa nanti berupa sertifikat yang nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Atau kalau sekolah itu sekolah swasta atau yayasan, bisa memberikan apresiasi kepada perpustakaan. Bahwa perpustakaan, katakan ada anak didik yang mencapai prestasi lomba di mana, itu anak didiknya. Tetapi kalau di sini kan lembaganya. Tapi dengan bantuan bimbingan dari perpustakaan, itu bisa diapresiasi oleh yayasan ataupun kepala sekolah. Lalu yang indikator yang terakhir yaitu komitmen pimpinan. Itu ada jumlah pertemuan dalam pengembangan perpustakaan sekolah yang dipimpin atau difasilitasi oleh kepala sekolah dalam 3 tahun terakhir. Ini bisa harus mencapai A, karena hanya 6 kali dalam 3 tahun terakhir. Bahkan kalau yang dari SD maupun desa itu hanya 4 kali. Jadi tolong untuk komitmen pimpinan ini nanti bisa dibuatkan jadwal atau daftar pada saat pertemuan kepala sekolah untuk membahas bagaimana untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Jadi sangat mudah sekali. Dan panjenengan rencanakan untuk 6 kali dalam 3 tahun itu tidak sulit. Yang terakhir yaitu jumlah kunjungan dari kepala sekolah. Nah, itu sangat mudah sekali. Dalam 3 tahun terakhir hanya 6 kali panjenengan buat daftar hadir kepala sekolah mendatangi perpustakaan, lalu buatkan daftar hadirnya, panjenengan rekap, itu sudah mencapai untuk nilai A. Kemungkinan dari sekian komponen penguat itu hanya di indikator prestasi aja yang butuh kreasi atau butuh apresiasi dari luar. Kalau yang lain saya rasa mudah sekali untuk panjenengan laksanakan. Mungkin itu ya Pak Sukri ya, karena komponen penguat itu hanya sedikit.
Mungkin ada masukan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Ya, terima kasih Bu Titi. Ya, Bapak Ibu ini kelihatannya terkesima juga ini. Nggak ada suaranya. Ya, silakan. Dulu, ayo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari mana, Ibu? Ini dari Bu Ulin SMP 6 Madiun lagi, Pak. Siap. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu dimasukkan? Ada yang perlu kami tanyakan. Iya, siap. Ini masalah jumlah karya inovatif ini, Pak. Kalau perpustakaan itu mengubah dari sistem LAN menjadi terkoneksi internet, Pak, ya. Karena kemampuan IT-nya kurang, akhirnya bekerja sama dengan pustakawan penyelia, ya, dari perpustakaan kabupaten gitu misalnya, ya. Secara intensif dan kontinu sehingga bisa memperbaiki, bisa menguasai, bisa memahami sistemnya. Apakah ini bisa masuk ke inovasi, Pak? Saya jawab ya Bu Titi ya. Saya bantu jawab. Bu siapa tadi, Bu? Dari Madiun. Dari Madiun. Ya, Ibu, pengembangan pengolahan, pengembangan layanan dari manual ke otomasi itu sudah masuk ke inovasi. Itu sudah masuk ke inovasi. Nah, kalau Ibu mengkaitkan dengan kerjasamanya dengan pustakawan penyelia yang ada di Kota Madiun, itu sudah di luar dari konten inovasi, Ibu. Cukup inovasinya itu dari manual ke otomasi. Kalau yang kerjasama dengan Kota Madiun itu masuk ke poin kerjasama sendiri. Ya, jadi poinnya cuma satu, itu yang dari manual ke otomasi itu sudah masuk inovasi. Oh iya, itu mungkin Ibu. Terima kasih. Ya, sudah ya, tadi seperti kami jelaskan tadi ya Pak Surya. Ya, Bu. Kalau sudah melaksanakan kerjasama tadi bisa masuk ke poin kerjasama. Ya. Tapi dari sekian itu kelihatannya sudah berotomasi, itu masuk salah satu inovasi. Dari manual ke ini sudah masuk inovasi. Seperti adanya Ibu. Ya, dari Bu Titi. Ataukah mungkin Bu Pungki ada sesuatu yang mau disampaikan? Kelihatannya bangun tidur, Ibu. Ya, Bu Pungki. Ayo Bu Pungki. Oh, tapi Bapak, yang NTT mungkin ada yang menanyakan tadi. Baik, Pak Sugeng, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang semuanya ya. Baru dilihat ya, karena baru kali ini saya ikut bergabung di akreditasi sekolah perpustakaan. Salam kenal untuk semuanya. Saya juga salah satu pustakawan di Dinas Perpustakaan, utamanya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Baik, seperti tadi kan sudah dijelaskan dengan Bu Titi dengan jelas bagaimana inovasi, kemudian keunikan, dan dari komponen 6, 5-5-nya sudah dibahas. Yang perlu saya sampaikan di sini, ketika sudah mengisi inovasi diberikan daftar ya seperti kolom gitu ya. Kemudian bukti fisiknya berupa foto. Di situ spot apa yang sudah yang Bapak Ibu sampaikan inovasinya apa itu, kemudian difoto. Saya ingatkan jangan sampai foto itu nanti berupa kosong, nggak ada pemustakanya di situ. Misalkan ada Bapak Ibu menampilkan inovasinya tentang sudut baca yang ada di spot-spot di perpustakaan di lingkungan sekolah, bisa ya, misalkan di taman sekolah itu ada dikasih sudut baca misalkan. Nah, itu difoto, usahakan di situ juga ada pemustakanya yang lagi memanfaatkan itu. Jadi bukan sekedar sudut baca yang kosong, tidak ada pemustakanya, sehingga tim asesor juga akan melihat itu memang benar. Jadi bukan hanya direkayasa dibuat, tetapi memang benar-benar itu sudah berjalan begitu ya. Jadi
apa yang sudah disampaikan Bu Titi itu semuanya sudah jelas, hanya Bapak Ibu cukup memberikan tambahan bukti fisik berupa foto-foto yang ada isinya. Artinya ada pemustaka yang memanfaatkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di situ. Jadi tidak foto ruangan kosong sehingga seolah itu hanya settingan yang mendadak karena akan diakreditasi, tetapi memang benar itu sudah dimanfaatkan. Ya. Kemudian untuk tadi yang tentang poin ketiga mana Pak Sugeng? Prestasi. Ya, Tentang prestasi. bentar saya bukanya dulu. Prestasi, Bu Pungki. Tentang prestasi tadi udah dijelaskan ya, sama juga seperti itu, dibuatkan berupa kolom-kolom seperti itu ya, berapa apa aja. Kemudian yang jumlah pertemuan, pertemuan dengan kepala sekolah ya, komitmen pimpinan itu dibuatkan daftar. Misalkan gini, ada rapat yang ada daftar hadir ya, ada daftar hadirnya, kemudian pimpinannya kepala sekolah, kemudian pertemuan itu membahas apa, ada seperti notulen ya, notulen hasil dari pertemuan hari itu tuh apa, ada hasilnya di situ. Jadi benar-benarkah pertemuan itu menghasilkan sesuatu untuk perkembangan atau bentuk atensi kepala perpustakaan terhadap perkembangan perpustakaan itu sendiri. Jadi selain ada daftar pesertanya siapa aja yang hadir di situ, biasanya kemudian pimpinannya kepala sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah juga ya, di bawahnya tetap ada penanggung jawabnya itu. Kemudian demikian juga dengan untuk jumlah rata-rata kunjungan, itu daftarnya. Jadi kan perpustakaan mempunyai satu buku khusus kunjungan kepala perpustakaan di perpustakaan. Ada satu buku khusus mencatat tanggal berapa aja kepala perpustakaan itu kepala sekolah mengunjungi perpustakaan, memerangi perpustakaan. Itu dibuatkan satu daftar buku khusus ya, buku khusus kepala sekolah. Jadi itu untuk bukti fisik, karena nanti kan semuanya buktinya karena ini daring juga ya, dimasuk di berkas itu ada daftar bagaimana berapa kali Bapak Kepala Sekolah itu mengunjungi perpustakaan. Jadi tetap ada, tidak disamakan dengan pengunjung yang lain. Khusus ini karena yang ditanyakan memang khusus untuk kepala sekolah. Jadi itu hanya untuk mengetahui berapa kali kepala sekolah itu mengunjungi perpustakaan Bapak Ibu sekalian. Kiranya itu Pak Sugeng sementara yang bisa saya tambahkan, mungkin nanti dalam tanya jawab bisa kita jelaskan lagi yang kurang jelas apa yang sudah disampaikan tadi, bisa kita bahas lagi di sini. Terima kasih Pak Sugeng. Iya. Terima kasih Bu Pungki. Aduh, suara burung di belakang ramai sekali. Ada burung. Ada burungnya ramai sekali, nggak bisa suruh diam burungnya. Karena di rumah, ya. Mohon maaf. Oke. Mudah-mudahan jelas ya apa yang saya sampaikan tadi. Oke. Ya, jelas sekali. Oke. Kebetulan Bu Pungki ini pustakawannya lagi WFH Bapak Ibu, ada di rumah, jadi beliaunya online dari rumah ini. Ini di burungnya ramai banget. Ada Pak Korni ini ingin bertanya. Pak Korni saya bacakan atau ingin buka mic? Pak Korni? Saya buka mic aja ya Pak. Ya, silakan. Ya Pak. Ya, jadi mohon maaf Bu Titi mohon izin bertanya. Ingin saya tanyakan tentang poin inovasi. Nah, jadi beberapa teman kami, beberapa pustakawan di sini itu memiliki karya ilmiah dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah. Apakah itu bisa dimasukkan poin inovasi atau kreativitas? Karena kok sepertinya itu yang masuk poin inovasi atau kreativitas itu hanya kayak program kerja seperti itu. Bagaimana Bu Titi? Oh, ya sangat bisa masuk, Mas. Oh, sangat bisa masuk. Iya, ya. Bisa masuk dalam itu kan satu inovasi yang sangat luar biasa. Bahkan itu bisa masuk kedua. Yang satu inovasi karena gerakannya tadi, yang kedua itu dapat apresiasi. Jadi nanti kalau banyak siswa yang bisa membuat buku karena dibina oleh perpustakaan, istilahnya kerjasama dengan perpustakaan, itu perpustakaan bisa mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah. Mohon maaf Ibu, Mas Korni ini dari Universitas Negeri Malang. Dari Universitas ya? Ya. Oh bisa.
pustakawannya maksudnya Bu, yang punya buku itu. Bukunya punya pustakawan, tapi jadi kan bisa membuat buku itu kan ada bimbingan dari perpustakaan, dikaitkan di sana supaya dapatkan nilai. Jadi kan membuat buku itu kan ada nama referensinya ke perpustakaan, dan itu kan atas nama mahasiswa di situ kan. Kenapa Bu? Mohon maaf belum jelas. Atas nama mahasiswa di universitas di situ kan. Atas nama pustakawan di perpustakaan UM. Bisa. Bisa ya. Bisa inovasi. Dikaitkan itu dengan melibatkan perpustakaan. Ya. Pustakawan itu melibatkan perpustakaan. Jadi kalau seharusnya itu yang namanya tadi kan lembaganya ya Mas ya, tetapi dengan kan pustakawannya. Tetapi dengan berinovasi itu bisa dikaitkan dengan karena dengan istilahnya berkecimpung di dalam perpustakaan situ, pasti dengan akan mencari sumber referensi dan yang lain di perpustakaan. Ya. Baik, jadi bisa masuk poin inovasi ya? Ya. Bisa. Bahkan ada dua poin inovasi sama nanti dibuatkan apresiasi. Bisa masukkan gitu. Dari katakan dari rektor atau dekan ya Pak sebenarnya. Jadi ada 2 poin untuk halo, mohon izin Bu Titi, mau menambahkan. Iya, halo, mohon izin. Mau menambahkan khusus untuk perguruan tinggi itu di situ inovasinya ada pelibatan dosen atau mahasiswa. Memang bisa masuk inovasi dalam poin pelibatan dosen atau mahasiswa dengan perpustakaan. Memang beda untuk inovasinya di perguruan tinggi dengan sekolah. Lebih detail. Itu Mas Korni ya, coba dicermati. Itu ada pelibatan dosen dan mahasiswa. Jadi bisa. Karya-karya mereka bisa juga masuk karya khusus maupun inovasi. Betul yang disampaikan Bu Titi. Cuma di situ ada poin kan ada pelibatan dosen dan mahasiswa. Oh iya. Bagaimana? Ya. Ya, Memang Mas beda Korni, dengan yang di SD sekolah. memang beda dengan SD sampai yang SLT. SD, SMP, SMA. Ya. Perguruan tinggi agak jelimet. Ada ya, agak detail kalau perguruan tinggi. Ya, justru malah ada penekanan yang lebih tajam ya kalau iya, begitu. Walaupun di sekolah Bu Yayu, mohon maaf, di sekolah itu kan juga bisa ya Bu Yayu ya. Nanti itu kalau di sekolah, mohon maaf kalau di sekolah karya pendidik hanya masuk koleksi khusus Ibu, karena tidak ada pelibatan seperti di perguruan tinggi, beda. Kalau hasil karya guru siswa itu masuk di koleksi khusus saja kalau di sekolah. Tapi kalau di perguruan tinggi karena ada pelibatan dosen dan mahasiswa bisa masuk di inovasi. Ya, terima kasih Bu Yayu udah masuk lagi. Sama-sama. Iya. Tapi jangan terus pergi, didengarkan lagi sebentar aja. Iya, aku nggak pergi. Ya, sebentar. Iya. Pak Rukan nih, Pak Rukan, apa kabar? Ini katanya mau bertanya ini. Pak Korni kita lewatkan dulu ya. Saya tinggalkan lagi ya. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih. Pak Rukan silakan kalau ada pertanyaan. Tanya aja Pak. Kalau ya, siap. Buku Indo biasanya kalau manual kan pakai buku. Tapi sekarang itu kalau yang sudah memakai kayak slim itu yang dijadikan buku induk database, apakah di print semua atau hanya berapa? Ini pertanyaannya kelihatannya bukan di komponen 6 ya Pak Rukan ya? Bukan, di koleksi. Itu di koleksi ya? Ya, komponen betul. 1. Ya. Komponen 1. Sebetulnya kalau boleh saya ikut jawab, berapa judul yang mau dipamerkan Pak Rukan? Kan biasanya di situ jumlahnya minimal kan 2000 sekian. Kalau misalnya kita itu mungkin perpustakaan di
Man 2 Madiun itu kan sudah hampir 15.000. Nah, apakah 15.000 judul itu di-print semua atau sebatas berapa persen itu? Siap. Betul Mas Rifan? 15.000 judul. Gini Pak, boleh saya jawab ya Pak Rukan dan Mas Rifan. Benar ya 15.000 judul ya Mas Rifan? Nggak sampai Pak, nggak sampai 10.000 nggak sampai. Nah, loh, Pak yang jawab malah. Ya. Pak Rukan, memang bukti fisik yang kita bawa ke Jakarta ini kalau di masa pandemi memang betul-betul mewakili kita, mewakili lembaga kita. Jadi kalau bisa dibikin selengkap-lengkapnya, meskipun nyuwun sewu dari Slim ya Pak ya. Ya. Windows-nya udah masuk Slim, di print Pak. Tapi printnya jangan mentah Pak. Printnya jangan mentah. Maksudnya mentah itu begini. Ketika print, jangan terus bikin yang hurufnya 14, jangan. Bikin yang 9 aja. Ya, kecil-kecil nggak apa-apa, tapi di print semuanya. Nanti kan maksud saya, pakai huruf Time News Roman, tapi terus jangan pakai yang 14 poin, jangan. Pakai yang 9 poin aja, ya yang kecil-kecil, yang penting semuanya masuk. Jadi kelihatan bahwa kita ini punya 4.500 judul, itu memang harus di-print semua. Jadi kelihatan bahwa kita punya 4.500 judul. Ya memang pengorbanan sih Pak Rukan. Itu nanti jadi berapa halaman gitu kan. Kasihan Mas Rifan. Mengecil, ya. Hurufnya aja yang dikecilkan. Kalau hurufnya kecil kan dalam satu lembar bisa sampai berapa baris gitu kan. Nah, tapi semuanya harus dicetak. Begitu ya Pak Rukan? Iya Pak, ini titipan dari Mas Rifan tadi tanya WA saya. Oh, titipannya dari Mas Rifan. Ya kelihatannya Mas Rifan barusan sholat itu terus masuk minum. Pak Rukan bikin cerita ya Pak. Jadi kalau sudah Pak Rukan ini Bu Yun dari SMP. Ya Pak Rukan begitu ya Pak Rukan ya? Iya Bu. Ya, oke. Saya lanjut ke Bu Yun SMP Negeri 9. Ada pertanyaan Bu Yun? Mengenai silakan open mic Bu. Mengenai karya inovatif, ada beberapa guru itu punya karya inovatif, tapi BIMTEK dari Dinas Pendidikan. Apakah ini bisa dimasukkan ke komponen penguat ya? Gurunya bikin penerbitan. Bapak Ibu guru ini punya karya inovatif pembelajaran. Hasil BIMTEK dari Dinas Pendidikan. Apakah ini bisa dimasukkan dalam komponen penguat? Belum Bu, belum bisa dimasukkan ke dalam komponen penguat. Karena itu punya guru. Yang bisa dimasukkan hasilnya itu dimasukkan ke koleksi khusus untuk guru. Itu hasil karya pendidik. Hasil karya ya, hasil karya itu masuk ke komponen berapa ya? Kemarin ya, itu di kemarin. Ya, mungkin Bu Yayu bisa menambahkan. Ya, koleksi khusus di komponen 1. Di situ ya, ada karya pendidik khusus, dan karya siswa. Jadi termasuk karya pendidik maksudnya. Ya. Ya, di komponen 1 Bu. Jadi itu bukan inovasi. Kalau begini Pak, setiap tahun itu SMP 9 kan ikut GSF. Kemudian anak-anak itu dibina oleh Bapak Ibu guru, kemudian menghasilkan karya inovatif, misalkan membuat pembersihnya ini pembersih lantai, kemudian pembersih dinding dan sebagainya. Ya. Bisa program itu hanya ada di SMP Negeri 9 atau di tempat lain ada, Bu? Kebetulan kemarin waktu ikut lomba ini program SMP 9. SMP 9. Tapi apa hubungannya dengan perpustakaan? Dengan perpustakaan.
Ada hubungannya nggak dengan perpustakaan? Kalau umpamanya dibuat bahwa ini program perpustakaan, bisa ya Pak masuk? Termasuk literasi begitu? Oh, bahwa Implementasi. perpustakaan yang menyediakan literasinya. Literasinya jadi Ya, itu implementasi Gitu ya, Bu, ya? budaya. Perpustakaan yang menyediakan literasinya, begitu ya, Bu? Menyiapkan tempatnya, kemudian anak-anak berkarya di situ untuk menyiapkan bukunya. Oh, siap. Jadi Ibu juga harus bikin narasi yang seperti itu, Bu. Ada hubungan antara hubungannya. Ya. Antara program itu dengan perpustakaan itu yang seperti apa? Programnya dari perpustakaan begitu, Pak? Hubungannya, Bu, hubungannya program tadi dengan perpustakaan itu apa? Itu tolong dijelaskan. Jadi perpustakaan punya kegiatan literasi, kemudian di antaranya kegiatan itu anak-anak harus membuat karya inovatif dan karyanya itu ada. Bisa Pak Sugeng. Oh, ya. Jadi Ya, kayak bisa, inklusi sosial itu Pak Sugeng. Ya, iya Bu, bisa masuk inovasi ya. Inovasi. Jadi Ya. masuk ke inklusi sosial Pak. Ya. Budaya, Ya. implementasi budaya baca. Ya Bu, bisa masuk ke implementasi sosial. Tapi juga ini Bu, inovasi tapi bukunya nanti dimasukkan Pak dalam narasi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi Bu. Katakan bisa membuat ini hasil baca dari itu. Seperti UMKM itu Pak Sugeng di desa bisa inovasi. Ya. Dokumentasinya dikuatin ya, ya Bu. Dokumentasinya ya Bu yang jangan lupa. Ya, siap. Matur nuwun. Ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Katanya sudah siang, semangatnya juga. Sudah ngantuk ya Bu. Lumayan 3,5 jam. Oh, izin Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bapak Ibu bisa minta tolong semuanya di open videonya. Saya akan ambil foto sama-sama ini dari komputer saya. Bisa nggak di open semuanya? Jangan sembunyi, jangan hanya foto yang diem. Nah, saya tak cari tempatnya bagus Pak Sugeng. Dalam? Jangan cari tempat bagus. Pak Rifan mencari tempat bagus. Mas Rifan sudah ganteng kok pakai tempat yang bagus. Loh, malah nggak kelihatan. Walah. Lah, perpustakaan banyak kelihatan Mas. Sudah siap Bapak Ibu? Kita bisa salam literasi seperti ini. Kelihatan nggak punya saya ya? Sebentar ditahan ya, sambil saya foto dari komputer saya, ditahan. 2 jam Bang. Sebentar. Ya sebentar, saya ambil 1, 2, sebentar 1. Bentar ya, 1, bentar. Bentar, ya. Halaman 2, sebentar. Ini ada 3 halaman sih. Iya, oke. Nah, ini yang nggak kelihatan Mas Korni, Pak Bayu, Dinas Perpustakaan Sidoarjo. Ya, oke. Saya foto sebentar. Oke, Bu Evi, makasih. Ya, sebentar. Sebentar. Oke. Saya ambilkan. Sebentar, saya ambil. Masnya jatuh, Pak. Oke, halaman 3, sebentar, halaman 3 belum. Oke, ini halaman 3 ada Bu Dian, ada Bu Anis, ada Pak Simon, ada Bu Kurnia. Apakah bisa tampil ini, Mbak Norma? Nggak mau tampil. Bu Lasmi dari Kotijah, nggak tampil juga. Oke, saya print screen. Oke. Udah Bu, udah masuk. Oke, terima kasih. Panen Ya, jeruk. terima kasih. Apa Bu? Ya sudah, Pak Sugeng hostnya dulu. Sudah. Bapak Ibu bisa menurunkan tangannya sebentar. Saya rubah ini, ya sudah turunkan tangannya sudah. Boleh dimatikan lagi videonya sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ambil jeruk di depan.
Panen jeruk. Bapak Ibu peserta akreditasi khususnya mungkin dari Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Batu, dan mungkin ada yang mewakili dari Trenggalek dan Madiun. Kami siap menunggu kapan kesiapan Bapak Ibu untuk maju akreditasi. Kami jadwalkan, insya Allah kalau Bapak Ibu sudah siap, mungkin akhir Oktober 2020 sudah ada yang bisa maju akreditasi ke Perpusnas. Setelah ini, tugas Bapak Ibu, silakan download dari link ini, bit.ly 2GZK4TI, silakan dinilai. Ada nilai untuk menilai lembaga Bapak Ibu sendiri dari instrumen akreditasi yang sudah Bapak Ibu pegang. Silakan menilai sendiri. Silakan menilai diri sendiri. Coba sebentar saya ambilkan coba. Ada nggak di sini? Bentar ya. Oke. Silakan menilai Bapak Ibu, silakan dinilai lembaga Bapak Ibu sendiri, kemudian bisa konsultasi lagi. Pak, saya ingin A, sementara nilai saya ada di B. Ada nggak kiat-kiatnya ini? Kita bisa konsultasi lagi. Kami berharap Malang Raya bisa maju pada akhir Oktober 2020. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pak, seperti di Trenggalek kemarin. Pak, di Trenggalek itu ada 20 lembaga yang diajukan untuk maju akreditasi. Apakah dalam satu gelombang itu harus maju sama-sama? Tidak, Bapak Ibu. Tidak harus maju sama-sama untuk 20 lembaga itu. Seperti Kota Surabaya. Kota Surabaya itu awal 2020 mengusulkan hampir 30 lembaga untuk diakreditasi. Besok akhir Agustus 2020 ini ada yang sudah siap untuk maju akreditasi sebanyak 8 lembaga. Jadi nggak harus yang maju itu 30 maju jadi satu, enggak. Tapi siapa yang siap dulu? 8 lembaga dari Kota Surabaya siap. Oke, maju. Nanti minggu kedua ada 8 lembaga lagi yang akan maju ikut akreditasi. Itu pun 8 lembaga dari Kota Surabaya yang siap maju Agustus ini nanti, kalaupun ada dari teman-teman yang sudah siap, baik dari Trenggalek, baik dari Malang, baik dari Batu, siap, bisa diikutkan ke gelombang pertama Kota Surabaya. Atau ketika Oktober nanti Malang Raya siap, kita bisa menambahkan dari Trenggalek ataupun dari Madiun, ataupun Madiun punya gelombang sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu selesai ini, tolong dicoba untuk menilai. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nilainya seperti ini. Tolong dinilai seperti ini. Nah, ini adalah nilai. Nah, yang Bapak Ibu bisa download. Bapak Ibu bisa download dari link yang saya berikan tadi. Di itu terlihat kan komponen 1. Ini masih kosong Bapak Ibu. Komponen 1. Coba dilihat. Pilihan Bapak Ibu ada di mana? Komponen 1. Poin 1, pilihan Bapak Ibu ada di mana? Umpamanya pilihan Bapak Ibu alat seleksi itu ada di 5 dan pilihannya ada di A. Tinggal ngisi aja, coba diperhatikan di komputer Bapak Ibu. Tinggal ngisi aja itu A. Ketika Bapak Ibu geser, nilainya juga sudah akan berubah. Di sini sudah tertulis 5. Jadi yang diisikan adalah pilihan Bapak Ibu. Nah, ketika ini bergeser umpamanya B itu 4, C itu 3, D itu 2, E itu 1.
Totalnya Bapak Ibu bisa geser nanti, bisa geser dari nilai akhir yang ada di sebelah di sini. Nah, itu yang paling atas sendiri, sebentar. Yang paling atas sendiri nanti akan berubah total skor nilai. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai perpustakaan, nilai lembaga Bapak Ibu. Sekarang ini posisinya ada di mana dan mau ditingkatkan yang gimana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah ngantuk ini, udah diem semuanya? Konti apaan ya? Kalau udah ngantuk ini, atau ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita berlanjut ini? Ada pertanyaan? Ya nanti lah Bu. Ada pertanyaan? Oke, saya kembali lagi ke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali lagi ke ini. Silakan. Di link ini juga ada profil dari SDN Kertajaya. Kertajaya berapa ya Bu Yayu? Kertajaya yang berapa tahun kemarin itu dapat SDN Erlangga. SDN Erlangga 1. Pak Sugeng. Ya, SDN Erlangga 1 ada profilnya di sini. Ada profil punya SMA Kotija, punya Bu Lasmi. Dan kakek Bu Lasmi, profilnya ada di sini. Kemudian ada kalau dari perguruan tinggi ada punya Universitas Ciputra yang sudah dalam bentuk sudah bentuk ya PDF. Kemudian ada punya Universitas Widya Mandala yang waktu itu masih 9 komponen. Kalau Bapak Ibu belajar bisa utak-utik link ini, bisa download, bisa dilihat, ada materi-materi akreditasi. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, pendampingan ini ada nggak link YouTube-nya? Ini saat ini sudah saya rekam. Saya akan berpikir nanti untuk membuat YouTube-nya. Ya moga-moga bisa ngalahi Pak Pau nanti dapatnya. Bapak Ibu sudah tahu kan, Pak Pau pendapatannya bisa seperti itu kalau Bapak Ibu lihat dan linknya bisa tertangkap oleh iklan gitu. Jadi Bapak Ibu saya sedang usahakan nanti bahwa pendampingan 2 hari itu saya rekam, saya akan bentuk ke dalam, saya akan upload ke dalam YouTube. Tapi saya minta sekali lagi tolong kalaupun saya sudah share link YouTube-nya, jangan sampai di-share di luar grup WA. Jangan sampai di-share di luar grup WA. Karena ada beberapa kiat-kiat mungkin yang akan bertabrakan dengan asesor pusat. Jadi jangan sampai disebarkan di luar grup WA. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau sudah saatnya kita meninggalkan Zoom? Ada pertanyaan? Ampun. Ya, waduh. Kelihatannya suaranya sudah nggak asing lagi. Kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup, silakan direction, bisa diberikan tepuk tangannya. Berarti ada, ya terima kasih Bu Reni. Ya, ada direction Bu di bawah. Nah, terima kasih Bu Rizka. Ini ada pertanyaan satu nih katanya. Sampun dari SMP Negeri 1 Serengat. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, ini tadi gimana ya? Terima kasih perhatian semuanya, semoga manfaat. Silakan Bu Yayu, Bu Ani, Bu Titi bila ada
closing statement katanya gitu. Kerennya gitu Bu, closing statement. Ya, yuk dulu silakan. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Iya, menginformasikan lagi Bapak Ibu, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa tadi sudah diinformasikan oleh Bu Hani ya, kalau mengirim borang profil dan data umumnya itu harus diisi, itu penting sekali karena banyak terlewat karena saking fokusnya terhadap bukti fisik. Betul Bu Hani yang disampaikan Bu Hani tadi. Nanti untuk Malang Raya sekitar dijadwalkan Oktober akhir. Jadi 2 minggu sebelum di asesmen borang sudah harus terkirim. Itu ya. Harus sudah terkirim, dan kami tim pendamping provinsi terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat karena untuk menggali jawaban-jawaban panjenengan, bukan kita itu mengajak tidak fair, bukan, tapi menggali jawaban yang tadinya belum terlihat, bisa untuk menaikkan nilai panjenengan semuanya. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Bu Hani, Bu Titik, dan yang lain. Ada closing statement. Iya, Pak Sugeng, Bapak Ibu sekalian, pertama yang jelas terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi atas perhatian, waktu, dan komitmen kita bersama dalam mensukseskan akreditasi perpustakaan di Jawa Timur ini. Mohon jangan segan-segan menghubungi kami apabila ada hal-hal yang masih ingin disampaikan. Dan mohon mencermati berkas borangnya di saat akan dikirim ke Jakarta. Itu benar-benar harus diperhatikan lagi. Karena berkas borang dikirim itu pertama kali yang akan dinilai oleh asesor dengan sistem daring ini. Itu saja, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan insya Allah kita dalam waktu dekat dapat bertatap muka. Jadi semuanya sehat. Amin. Matur nuwun Mbak Sugeng, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu Hani, Bu Titi mungkin ada sedikit. Terima kasih Pak Sugeng, Bapak Ibu yang kami banggakan semuanya. Alhamdulillah bahwa walaupun tidak bertatap muka, namun kita sudah bisa menghilangkan rasa rindu ya Pak Sugeng ya. Iya Bu. Iya Bu, langsung sekian. Rasa rindu. Insya Allah upaya panjenengan semua mudah-mudahan akan diberi kemudahan, kelancaran untuk sampai nantinya, semoga nanti Jawa Timur akreditasinya minimal B ya Pak Sugeng ya. Ya kalau A, amin. Ya Yuhan Pak Sugeng, Bupungki siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat, sampai ketemu kalau bisa nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir mungkin Bu Puki ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman kita ini. Baik, semuanya sudah banyak pesan yang disampaikan oleh pendamping semuanya tadi. Tentunya harapan kita semuanya perpustakaan di Jawa Timur ini akan semakin banyak yang terakreditasi. Benar yang dikatakan Bu Titi, minimal B. Mudah-mudahan kita semua lebih semangat dan perpustakaan lebih maju lagi di Jawa Timur. Terima kasih. Semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan. Cukup Pak Sugeng. Terima kasih Bu Pungki. Terima kasih ya. Bapak Ibu, dengan demikian pertemuan kita harus berakhir sampai di sini. Kami tim pembimbing dari provinsi tak lupa mohon maaf bila dalam 2 hari ini ada salah kata maupun ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi Bapak Ibu semua. Kami akhiri, sampai bertemu nanti di lain waktu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.